banyak sekali orang yang mengatakan bahwa COVID ini sebetulnya adalah ciptaan lah, memang sengaja dibuat untuk menghancurkan Cina lah. Menurut Bapak gimana, Pak? Saya kalau konspirasi tidak tahu persis, tapi saya kalau melihat dari Tanda-tanda bahwa sudah ada kenaikan mungkin jenis-jenis mutasi tertentu. Kalau kemarin ada Delta, Omicron. yang saat ini dipantau oleh WHO itu jenis NB gitu ya, NB 181. Dan Pandemi itu kan. sebetulnya Kayak siklus akan jadinya. terjadi siklus setiap berapa lama, bisa diprediksi nggak? Sebenarnya kalau kita lihat kan kayak dulu kan 200 tahun lalu Ya. ada, terus ada. Mestinya sih suatu saat akan ada lagi. Pak Tugas, terima kasih banyak sudah hadir di Behind the Business. Terima kasih Wah, sama-sama. saya Waduh, panggilnya Bang atau Mas ini saya? Abang boleh, Bang siapa? Coach boleh. Coach boleh, oke. Pak Tugas, mungkin boleh cerita sekarang aktif apa sih? Wah, sekarang saya kan sudah 3 tahun pensiun ya. 2025 pensiun 2021. Aktif ya, saya setelah tahun 2024 ternyata ditugaskan kembali, Pak. Tugaskan kembali ya, Bang ya. Bang. Tugaskan kembali yang menjadi komisaris utama PT Bio Farma Group gitu. Jadi saya bersyukurlah di situ, daripada kita bingung gitu udah pensiun gitu ya. Nah saya sekarang aktif untuk membantu Bio Farma Group gitu ya. Tentunya dalam bagaimana kita mengembangkan Bio Farma Group. Ada pabrik vaksinnya, ada pabrik obatnya, Kimia Farma ya, karena kita Bio Farma punya anak perusahaan Bio Farma, Indo Farma, dan anak-anaknya semuanya. Dan disitulah kira-kira dunia baru bagi saya sebagai dokter sebelumnya, sebagai militer juga sebelumnya, dan saya sekarang menggeluti bagaimana kita harus ikut mengawasi bahwa pabrik atau industri farmasi ini harus membangun kemajuan, membangun survival ke depan, karena kita tahu bahwa dunia farmasi di dunia ini terus berkembang pesat dan terus berkompetitif luar biasa ya. Jadi saya panggilnya dokter atau Maijen. Apa aja, boleh apa aja, yang gampang aja. Tapi waktu dulu saya kan, sekarang ini belakangan ini kan ada, karena Bapak divaksin ya. Ya, kebetulan saya pengen tanya nih Pak, karena di sosial media ramai banget dengan pengumuman atau surat edaran dari Menteri Kesehatan mengenai COVID-19. Iya, saya juga mendapatkan itu. Cukup ya. Mengagetkan, kok tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Apakah sedang ada apa? Karena katanya di Thailand ternyata kasusnya naik lagi dan ternyata ada korban jiwa juga. Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Jangan dijawab dulu. Jangan jawab dulu nih. Ini biar semuanya tahu, kita simpan untuk belakangan. Simpan. Bapak boleh nggak cerita keterlibatan Bapak di COVID itu cukup intens ya Pak ya? Iya, pas COVID-19. Waktu itu sempat nggak pulang gitu kan, nggak pulang rumah, dan saya waktu itu yang saya ingat tahun 2019 kan ya. 2019 sudah mendengar Desember waktu itu. Kebetulan saya waktu itu adalah Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat gitu ya. Jadi di kantor kami di Cililitan gitu ya. Dan waktu itu kita mendapatkan panggilan lah dari Kepala BNPB waktu itu, Pak Legend Doni Mornado ya, almarhum ya. Nah, ngomong almarhum jadi saya agak sedih nih. Nah waktu itu kita diminta untuk bagaimana ikut menyusun kalau menghadapi COVID nanti seperti apa gitu ya. Nah, dan waktu itu Maret gitu ya, terus Wirawiri sana kami juga ikut dipanggil rapat di kantor Kepala Staf Presiden waktu itu. Kalau salah tanggal 10 Maret kalau salah itu. Nah, di situ udah
rame tuh kita lihat pantauan di monitor layar itu dari perkembangan di dunia itu udah begitu terus meningkat terus. 10 Maret berarti setelah sudah diumumkan ya di Indonesia, misalnya 2 Maret ada diumumkan oleh Pak Presiden sama Pak Menkes waktu itu, ada yang terdeteksi Indonesia ada COVID di situ. Nah disitulah mulai terus intens. Kita ingat persis 5 hari atau hari Kamis kalau nggak salah itu diminta untuk ngecek Wisma Atlet gitu sama Pak KBNPB selaku waktu itu kepala gugus tugas kan ya. Nah waktu itu kami staf kami sudah suruh ngecek ke sana, punya foto-foto, kita diminta foto untuk. Nah terus siapkan nanti hari Senin akan diresmikan. Luar biasa kan. Oh, langsung ya. Jadi kayak kerja Bandung Bondowoso juga. Jadi Kementerian PUPR gitu nyiapkan fisiknya, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan fasilitasnya termasuk alat kesehatan dan semuanya dan obat-obatan gitu. Akhirnya waktu hari Minggu kami cek di sana. Udah siap gitu. Tinggal penataan ya. Dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri gitu ya, dan relawan sudah mulai di situ. Nah kemudian tanggal 23 saya ingat persis hari Senin kalau tidak keliru ya atau apa itu, Presiden ngecek sekaligus mengumumkan oke, udah siap terima pasien gitu. Nah mulailah berdatangan pasien terus di situ. Nah saya masih sebagai di Angkatan Darat waktu itu, dan setelah itu Juni saya mendapat penugasan baru di Puskes TNI. Nah sebelumnya Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagai koordinator Wisma Atlet saat itu. Nah sehingga saya setelah mendapat penugasan itu ditugaskan juga untuk koordinator Wisma Atlet saat itu. Waktu itu udah turun Pak, udah turun. Nah, sempat turun ya? Ya turun. Pas 1 Juli gitu ya, mulai naik lagi. Juni lah mungkin ya. Juni atau Juli waktu naik terus naik terus sampai September. Lebih tinggi dari yang sebelumnya itu, kalau tidak keliru sampai 5.000 pasiennya September gitu ya. Nah kemudian September terus turun, Oktober turun gitu ya. Waktu itu dari Kementerian Kesehatan juga relawan dikurang gitu, dari Satgas juga sudah direlaksasi, mungkin bisa di bagian pulangkan. Waktu itu saya pikir nggak bisa dipulangkan nih. Ya, ini kan belum selesai. Kapan selesainya kita belum tahu. Kalau kita bayangkan fase-fase pandemi sebelumnya kan paling enggak 3 tahun gitu kan, 2 tahun, paling cepat mungkin 2 tahun. Ini kan baru berapa bulan. Kan? Wah nggak mungkin ini pasti nggak akan naik lagi mungkin. Bayangan kami begitu. Udah gini, relaksasinya nanti para relawan biar pikniknya jadi Jakarta sambil promotif untuk 3M waktu itu kan, pakai masker, kemudian cuci tangan gitu kan, masih ingat ya. Dan jaga jarak gitu ya, jaga jarak. Nah dan akhirnya Bang, habis itu kan ada istilahnya apa namanya, Nataru ya. Nataru kan. Nataru udah mulai pada pulang gitu ya. Mulailah gitu naik lagi terus manjat. Januari betul naik kan tinggi, terus nanti turun lagi memang. Nah waktu itu saya pikir ini apakah peralihan apa ya gitu ya, naik turun gitu. Padahal pertama kan alfa kan ya. Nah, berikutnya ternyata setelah itu ada Lebaran, habis Lebaran kan Mei gitu ya. Mei Juni rame lagi itu. Ternyata itu Delta. Itu yang paling menular tuh. Di situ kena tuh saya Delta tuh. Nah, saya juga kena Delta. Air dari Delta itu. Nah, disitulah mengerikan sekali di situ. Kematiannya sangat tinggi dan kita lihat di catatan itu ICU di rumah sakit Jakarta itu sudah nggak menampung lagi. Bahkan kalau waktu itu saya ingat persis di rumah sakit di Bekasi itu sudah ada yang di luar nggak tertampung gitu ya. Nah waktu itu RSDC Wisma Atlet itu kan hanya ngerawat yang ringan gitu ya, sebagai isolasi lah ya. Nah akhirnya kita inovasi juga, selain tambah bed dan seterusnya untuk ketersediaan bed, kita naikkan
ada siapkan tuh ICU yang tadinya ICU hanya untuk peralihan gitu ya, apa untuk sementara menunggu di refer ke rumah sakit rujukan gitu ya, kita siapkan ICU lah di situ. Nah akhirnya kita tambah ICU dari rapat waktu itu, saya ingat persis dipimpin oleh Pak Luhut ya waktu itu. Berapa ini bisa siapkan? Ya, saya bilang Pak bisa kita sampai 100 Pak gitu, 100 ICU. Nah di situ kira-kira mulai banyak yang berat-berat masuk sehingga angka kematian di Wisma Atlet juga muncul. Gitu. Yang tadinya nggak ada muncul sampai yang saya paling tinggi itu 20 kalau salah Pak, setiap hari 20. Karena kita tiap pagi itu sebelum jam 7 kita sudah laporkan ke Presiden juga tiap hari gitu. Jadi saya kira nih, dan saat itulah saya lihat begitu semuanya kerja dengan cepat, kemudian dengan berat, dan saya cuma bolak-balik masuk ke tower-tower gitu ya, sana di tower-tower. Saya ingin memastikan bahwa para relawan itu masih bisa senyum nggak gitu, bisa tuh, senyum nggak? Masker tuh berlapis-lapis tuh ya Pak ya? Ya senyum nih dari sini kan bisa. Iya. Atau kalau kita hai gitu, dia masih hai gitu, artinya dia masih oke lah. Nah, kalau udah nggak bisa senyum, saya udah minta sama supervisor di ini, tukar gitu. Artinya mungkin sudah sangat capek dan seterusnya. Nah, sampai begitu sehingga semua disiapkan begitu cepat dan inovasi yang luar biasa itu di Wisma Atlet ya. Nah kita lihat juga selain itu kita kan juga selalu ikutin Panglima waktu itu, ada Pak Polri, Panglima bersama Pak Menkes juga selalu keliling ke berbagai daerah yang dilihat penanganannya masih kurang bagus gitu ya. Dilihat dari data-data. Akhirnya kita kemana-mana di sini, dan akhirnya di Agustus September mulai September pertengahan akhir itu sudah mulai turun gitu. Nah di situ saya kena juga Agustus. Nah sampai saya mengakhiri dinas itu di 30 September. Karena 1 Oktober 2021 saya udah pensiun gitu. Nah, tapi di situ saya juga sangat terharu dan ternyuh karena di 30 September juga ada penghargaan dari Kementerian Kesehatan untuk saya. Jadi saya kira bukan untuk saya tapi untuk mewakili dari relawan yang ada di Wisma Atlet di situ. Dan untuk semua masyarakat yang betul-betul siap menghadapi pandemi saat itu dengan cara bagaimana ikut mencegah gitu ya, mencegah. Saya kira itu yang menjadi hal yang berkesan dan ya mudah-mudahan jangan ada lagi gitu, jangan terjadi lagi ya. Gitu. Pak Tugas, kalau saya melihatnya dari apa yang Bapak ceritakan itu sebetulnya ada pelajaran yang penting sekali yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis. Yaitu masalah leadership, Pak. Iya. Apa sih sebetulnya yang sebuah leadership yang Bapak terapkan pada saat penanganan sesuatu yang genting ya itu ya? Itu kan kayak orang bilang perang juga, itu kan kayak sedang dalam keadaan yang keadaan berbahaya begitu. Apa leadership yang Bapak terapkan saat itu? Ini menurut saya yang agak unik dan menarik menurut saya. Leadership pasti ini harus kuat di situ gitu ya. Tapi saya melihat ada suatu poin yang sangat mendasar saat itu, bahwa poinnya adalah ini masalah value nih. Value dari semua yang datang di situ, value-nya adalah semangat untuk menangani pasien. Nah, itu menurut saya saya tangkap value yang sangat bagus, sehingga saya di situ leadership saya itu menggunakan istilahnya soft power gitu. Soft power. Jadi saya tidak ragu untuk terus bersama-sama mereka di daerah-daerah yang sangat, ya saya akan masuk juga ke dalam dan seterusnya, dan semua lini termasuk ke gorong-gorong dan seterusnya kita juga cek di kapanpun gitu ya, tidak hari kerja pun, hari libur kan kita harus cek betul. Kemudian selalu mengajak mereka untuk betul-betul memandang bahwa ini
tidak main-main, kita harus kerjakan dan kerjakan dengan hati gitu ya. Dan saya sangat senang kan mereka selalu mendapat moto atau apa namanya kayak engkor atau semangat lah gitu, atau yel-yel gitu, pantang pulang sebelum corona tumbang. Ini kan suatu value luar biasa. Dan saya tambah lagi, ya kita harus selalu semangat, selalu gembira, jangan lupa bahagia gitu. Wah gitu juga. Jadi jangan lupa bahagia. Karena kalau udah nggak bahagia gitu, bayangkan gitu, imun gitu turun dan kemudian kebersamaan gitu kita bangun dengan model di sana. Kebetulan yang menurut saya paling ideal ya di Wisma Atlet itu, karena kita harus shift kerja 8 jam gitu, tapi istirahat 32 jam. Jadi mereka sangat sangat kalau dari sisi kerja sangat safe gitu ya, sangat aman, safety dan nyaman. Nah, selama dia 32 jam itu off gitu ya, mereka lakukan aktivitas jaga fisik, olahraga gitu kan. Ada senang dengan musik gitu ya, dan kita fasilitasi itu. Ada olahraga kita fasilitasi badminton, tenis meja gitu ya, volley gitu ya, dan kita juga ikut lah di situ. Jadi semuanya ikut, dan kadang-kadang ada perlombaan dalam hal tertentu, lomba jadi video, harus ada fun-nya juga, ada serunya juga. Jadi kita harapkan di sana betul-betul orang itu tidak merasa suatu stresor, tekanan, dan jadi dia enjoy dia. Pak, relawan itu tenaga kesehatan atau mereka non tenaga kesehatan? Siapa sih Pak relawan itu waktu itu? Ada dua kan, ada yang tenaga kesehatan, ada perawat, ada dokter umum, dokter spesialis ya, spesialis paru di situ khususnya anestesi. Kemudian ada fisioterapi gitu ya. Dari kesehatan kan ada yang perawat dan dokter, ada yang non perawat dokter atau tenaga kesehatan lainnya, farmasi gitu ya, laboratorium gitu. Justru yang menarik sana kerja keras adalah yang ngambil swab gitu. Swab sama meriksa PCR gitu ya. Wah itu pekerjaan sendiri tuh, ngantrinya juga sendiri dan mekanismenya juga sendiri. Kemudian ada yang non kesehatan ya, termasuk misalkan kayak cleaning service gitu ya, kemudian tenaga-tenaga yang nganter makanan dan seterusnya gitu ya, yang membersihkan linen dan semuanya itu ya. Jadi semuanya bersatu padu ya, termasuk yang nyiapkan yang dari makanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu berasal dari, ada yang dari pemerintahan, contoh dari Kementerian Kesehatan dan juga dari TNI Polri ya. Kita anggap sebagai ya mereka dinas tapi akhirnya bergabung sebagai ikut di relawan di situ, dan dari semua dari masyarakat kesehatan dari seluruh Indonesia daftarkan ke situ. Ini luar biasa menurut saya, pingin ke Wisma Atlet. Tapi justru itulah yang sebetulnya tidak mudah ketika kita memimpin orang-orang yang di luar, yang tidak homogen ya Pak ya. Itu kan heterogen dari latar belakang pendidikan, latar belakang niatannya atau mungkin kemampuan. Gimana Bapak bisa membangun sebuah sistem atau struktur sehingga ini semua bisa berjalan secara mandiri, independen begitu? Iya, jadi independen tapi integrated. Independen, tetapi mereka menjadi satu. Unit-unit tapi jadi satu integrasi. Nah, kembali tadi value-nya bahwa semua berniat untuk memberikan pelayanan terbaik gitu. Apakah waktu itu value itu dibangun dulu saat itu? Apakah mereka di briefing dulu atau diberikan pendidikan khusus atau gimana Pak? Kalau mereka masuk itu ada namanya induksi. Induksi adalah salah satu induksi yang sering saya ada fase khusus gitu, season khusus untuk saya sebagai koordinator. Ya mungkin sekitar setengah jam gitu ya, kita berikan value itu, bahwa saya lihat di wajah-wajah semuanya ini kan pingin memberikan layanan terbaik, jadi itu harus dipegang. Dan masuk di sini ya mungkin banyak tidak tahu tentang COVID,
tapi keluar dari sini harus punya pengetahuan tentang COVID yang luar biasa. Itu value bagi masing-masing juga harus yang menjadi poin untuk bahwa siapapun relawan ini keluar dari sini akan menjadi pintar kan gitu. Itu juga saya kira membangun value. Keren banget. Ya. Setiap hari apakah ada rutinitas khusus yang mereka harus lakukan atau satu SOP atau sistem apa yang mereka jalankan sehingga mereka tuh udah tahu saya posnya di mana, kerja apa, kemudian proses berikutnya apa, gimana tuh Pak? Ya itu saya waktu itu masuk kira-kira puluhan SOP yang ada. Nah setelah itu kita bangun terus sampai lebih dari 100 SOP kan ya, ratusan SOP lah. Jadi betul memang masing-masing kan sudah ke unit masing-masing gitu ya, dengan fungsinya. Ada unit perawatan, ada unit tadi farmasi, ada unit surveillance gitu ya, ada unit keseling gitu ya, kesehatan lingkungan, kemudian ada unit untuk administrasi, ada unit khusus untuk yang tadi ngambil swab, ngambil untuk lab gitu ya, radiologi gitu ya, bahkan sampai ke unit namanya pulasara ya, untuk kalau ada yang meninggal. Oh gitu, pulasara ya. Semua udah ada SOP-nya gitu ya, dan struktur organisasi juga waktu itu saya datang itu relatif udah oke gitu ya, tapi kita kembangkan lagi sesuai kebutuhan gitu, sampai ada di bidang mediknya gitu ya, ada sampai komite medik gitu ya, komite riset gitu ya, dan lain sebagainya. Waktu itu saya juga siapkan untuk unit riset dari RSDC waktu itu, Wisma Atlet, kemudian juga ada unit pelatihan gitu. Nah, di pelatihan itu tadi kalau mereka sudah off misalnya, dia masuk ikut pelatihan gitu. Maka tadi saya bilang masuk RSDC mungkin kurang ilmunya, tapi keluar dari RSDC tambah pinter gitu. Dan pinter skill dalam konteks COVID maupun skill dalam konteks manajemen tadi keperawatan atau kedokteran gitu. Jadi dokter dilatih oleh nanti ahli-ahli anestesi, ahli penyakit paru gitu ya, untuk dia lebih terampil dalam bidang kedokteran. Perawat juga nanti dilatih dari keperawatan gitu ya, baik yang latih nanti dari Kemkes atau dari waktu itu kita kerjasama antara dari akademisi ya, UGM, UI gitu ya, kemudian berbagai gitu ya, university yang besar yang ini betul-betul kolaboratif di situ ya, dan ini membangun suatu skill jadinya. Jadi masuk situ kan kita nggak tahu skillnya kan berbeda. Betul. Ya. Nah kemudian kita di situ kita adakan waktu itu namanya diklat gitu ya, diklat RSDC atau Wisma Atlet, dan disitulah teman-teman itu meng-create bagaimana ini membangun suatu konsep supaya penanganannya sama gitu ya. Ini saya kira menjadi poin yang sangat bagus. Standarisasi itu penting sekali ya waktu itu ya. Ya bahkan saya waktu itu berkelakar gitu. Ini kalau distandarisasi kayaknya ini udah kelas rumah sakit kelas A gitu. Kelas A. Jadi kalau semuanya facility ada, saya kira gitu ya. Keadaan yang paling menyeramkan yang masih Bapak ingat saat ini apa Pak? Pada saat COVID? Iya, saat itu yang Delta itu saya kira sangat seram ya, karena ada kematian di situ tiap hari ada gitu ya. Terus begitu mencekam gitu karena Delta itu, dan saya kira ini menjadi poin yang contoh ini waktu itu sampai ya ngomong oksigen waktu itu ya. Oksigen kan hampir langka gitu. Langka, betul. Sehingga seolah-olah kayak ada yang rebutan gitu. Benar. Sampai waktu itu saya ingat persis, ada mungkin tujuannya baik, dia salah seorang keluarga pingin dalam tanda petik mungkin ya, sebenarnya minjem mungkin. Tapi ya karena situasi kondisi seolah-olah kayak ngambil dikira mencuri gitu ya. Ini serem gitu ya, Nan. Terus kayak berubutan oksigen ya, dan waktu itu kita mengubah oksigen yang serve-nya itu 5 ton gitu ya, jadi 10 ton gitu, yang ada tabung oksigen yang sangat besar. Itu mencerminkan bagaimana seremnya saat itu gitu ya, karena sudah masuk fase yang tadinya kitanya ringan saja, gitu ya, isolasi ringan, ada yang tidak bergejala, bahkan itu berubah jadi semua bergejala di situ. Sampai yang berat gitu. Nah ini saya kira menjadi poin yang menyeramkan. Kematiannya itu
tiap hari Tiap kelihatan hari. ada Jadi aja gitu ya, Pak dari ya? satu gitu ya, terus gitu sampai 20 waktu itu. Saya bilang, waduh, naik terus. Terus setelah 20 berapa? 19, oke. Berapa? 18. Nah, udah turun. Iya. Kita mulai lega itu. Wah, kita prediksi ini kelihatannya kasus juga udah mulai menurun gitu. Nah, itu menyeramkan di situ. Jangan tanya di luar lagi Jangan bahwa tanya di luar ya. rumah sakit sudah begitu. Ya, kita hanya berpikir mudah-mudahan kita berdoa tidak kolab gitu, baik RSDC maupun rumah sakit di DKI. Gitu ya, gitu. Pak, nanti saya mau nanya mengenai konspirasi. Tapi sebelumnya Pak Tugas ngopi nggak? Oh, Minum kopi boleh ya. kopi. Kita Boleh minum kopi. Boleh minta kopi. Ini kebetulan kita di sini langganannya ini Pak, kopi tubruk Oh, oke. gajah. Wah, bener. Bener-bener gajah ini. Gajah nih. Harus 2 kali nih kan. Oh, bener. Sekali lagi kalau gitu. Nyeruputnya 2 kali. Enak, betul enak. Konspirasi Pak, saya mau dengar, ada kan banyak berita konspirasi dan bahkan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa COVID ini sebetulnya adalah ciptaan lah, memang sengaja dibuat untuk menghancurkan Cina lah. Gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Saya kalau konspirasi tidak tahu persis. Iya, gitu iya. ya. Tidak tahulah katakanlah ya. Tapi saya kalau melihat dari berbagai siklus pandemi Iya. gitu ya, mulai dari dulu ada swan flu, kemudian ada Spanish flu. gitu ya, tahun dan sebelumnya gitu ya. Itu bahkan tahun berapa 200 tahun yang lalu kalau Betul. tidak keliru gitu ya. Terus sampai ke pandemi waktu itu. Nah, kemudian kalau kita buka lagi di berbagai teori-teori kan, teori apa namanya, memang perubahan alam gitu, perubahan alam. Nah, ini kan bisa muncul memang suatu model yang terjadi berbagai mutasi gitu. Mutasi itu maksudnya gimana Pak? Mutasi itu misalkan perubahan virus, muncul varian ini misalkan. Jadi misalkan yang dari corona katakan, Iya. dulu kan virus corona. Virus gitu corona. Ya. Dan corona akhirnya ngomongnya COVID gitu kan. Betul. Nah, dari COVID ini muncul varian baru gitu. Ya kan, nanti varian baru terus berkembang, terus suatu saat dia bikin meledak lagi gitu di seluruh dunia gitu. Nah, itulah jadi pandemi. Dan itu kan. sebetulnya Kayak siklus akan jadinya. terjadi siklus setiap berapa lama, bisa diprediksi nggak? Sebenarnya kalau kita lihat kan kayak dulu kan 200 tahun lalu Ya. ada, terus ada. Mestinya sih suatu saat akan ada lagi, bisa Jadi diprediksi. corona itu kalau Gitu. berdasarkan yang saintifik ya Pak, kan dia sudah ada sebelumnya ya Pak ya? Ya, itu Virus corona itu jenis flu kan ya. Sejenis flu. SARS kalau ngomong ya, SARS. SARS ya. itu corona. SARS itu SARS-CoV-2 gitu, corona. Oh. Gitu. Ya sempat Dia ramai sebutan Singapura. gitu ya, SARS-CoV. Indonesia nggak sempat ramai ya Pak ya? Dulu waktu kan itu ya? sebelumnya tuh kan, ingat nggak waktu Aji katanya ada MERS-CoV gitu. MERS-CoV ya. Nah, MERS-CoV kan, yang juga waktu itu yang kena impact persis di Samsung atau Korea kalau nggak Betul, salah ya. betul. Nah, itu kan berapa tahun yang lalu kan sebelumnya. Nah, tahun 2015-an kalau nggak keliru Betul. ya. Tapi sebelumnya kan 2002 2003 kan ada lagi SARS. SARS, influenza apa namanya? Hong Kong. Flu Hong Kong. Avian flu gitu Avian ya. flu, ya. Avian flu gitu. Terus flu babi, flu. Apakah Hong itu Kong, nah, berkaitan? gitu. Enggak. Ya, itu suatu model Oh. perubahan-perubahan gitu. Kalau kita lihat ya siklus Oke. suatu varian-varian gitu. Nah, sehingga tinggal itu akan, ya waktu itu kan katakanlah kayak MERS-CoV, Ya. kan nggak seluruh dunia kan. Benar, Ya. benar. Avian flu gitu ya. Avian atau flu burung Flu gitu. burung. Kita aja saya masih ngalamin waktu itu kebetulan saya ada ikut kongres lah di Thailand gitu. Habis itu terus ada jalan juga ke China gitu. Ya. Wah, gitu kan harus minum obat dulu gitu supaya nggak kena demam gitu ya. Karena udah ada deteksi di China, itu ada deteksi untuk demam segala macam. Iya. Jadi artinya itu model-model yang sebenarnya perubahan-perubahan dari suatu SARS katakanlah, Iya. atau sejenisnya gitu ya.
Nah, ini yang tentunya ini harus terus dipantau kan gitu. Betul. Makanya kan WHO kan di sini kan melakukan pemantauan terus ya di tingkat dunia lah katakanlah. Nah, mestinya Indonesia juga saya kira sama kan melakukan pemantauan. Saat ini juga pemantauan. Nah, karena ini berkaitan tadi ya, perubahan alam gitu ya, perubahan iklim gitu ya. Dan ini membuat tadi ngomong mutasi. Mutasi itu perubahan dari suatu katakanlah sel virus tadi yang istilahnya yang tadinya virusnya katakanlah kita sebut A gitu ya, itu jadi bermutasi jadi B gitu, atau jadi C dan seterusnya. Nah itu mutasi gitu, memecah terus jadi beda. Dan itu tidak bisa dihancurkan ya Pak ya? Kalau virus itu kan tabiatnya beda sama kayak bakteri dan sebagainya, dia kena antibiotik juga hilang gitu, mati. Nah virus itu tidak mudah memang. Belum ada suatu model yang memecah itu, walaupun secara teori mestinya sih virus itu bisa dipecah-pecah juga, karena dia kalau dilihat dari, ada waktu itu kita diskusi dengan berbagai ahli gitu ya, tentang bioinformatika gitu, yang bisa mendeteksi por-por dari virus itu. Kalau kena por ini aktif, dia bisa terus tembus ke intinya gitu. Tapi secara umum memang itu sulit untuk dimatikan gitu virus gitu. Yang bisa dipecah, dia jangan ketemu untuk tempat hidupnya dia gitu. Sehingga dia mati sendiri kira-kira gitu. Betul. Kan. Makanya katanya harus daya tahan tubuh kita harus bagus, harus gitu, kuat. Ya. Nah, kembali ke pengumuman dari Menteri Kesehatan mengenai waspada COVID-19. Ada dasar nggak dari Pak Tugas sendiri melihat tanda-tanda bahwa sudah ada kenaikan mungkin jenis-jenis mutasi tertentu? Kalau kemarin ada Delta, Omicron, ada nggak yang sedang naik, Pak? Iya, ini kan keluar ini tanggal 28 Mei 2025 ya kalau nggak salah, surat edarannya dari Dirjen P2P ya gitu ya. Nah, itu karena sudah melihat di Asia Tenggara lah katanya, khususnya di Thailand yang meningkat gitu, ada namanya di sana berkembang varian-varian ya, Thailand, Malaysia, Hong Kong gitu ya, itu mulai muncul di sana varian XAC gitu ya, JN1 gitu ya, kemudian juga LF7 dan NB18 gitu ya. Nah, ini terus didapatkan berkembang di sana ya. Walaupun di Indonesia kelihatannya belum gitu ya. Nah, mungkin yang di Indonesia kemarin sih ada beberapa menyampaikan MB gitu, MB1 ya. Itu turunan dari Omicron kalau nggak keliru ya. Itu kan masih ada dulu kan. Dan itu sifatnya kan sangat lemah di situ, dalam artian tidak meluarkan, kalaupun ini kayak flu biasa gitu, tidak mematikan gitu. Ya, kemudian dari pantauan WHO juga sebenarnya ada 3 region yang dicek gitu ya, dari Europe gitu, Eropa, kemudian Asia Pasifik, kemudian di Amerika. Dan di Amerika, Eropa itu angkanya relatif lebih rendah. Asia Pasifik sedikit lebih tinggi. Walaupun itu secara pantauan masih dikategorikan belum belum ganas lah katakanlah gitu. Dan kematiannya masih rendah. Positive rate-nya juga masih rendah. Angka fatality rate juga rendah. Nih, sehingga hanya WHO pun ya menganjurkan kewaspadaan yang dibangun. Nah, oleh karena itu, karena ini juga di Thailand, di Singapura muncul di situ, Malaysia gitu, tentunya Indonesia juga harus membangun kewaspadaan gitu ya. Maka keluaran surat edaran itu. Jadi ini artinya ini suatu alert lah ya. Alertness, suatu kewaspadaan bahwa kita harus siap. Nah, dalam konteks tadi untuk betul-betul mengantisipasi, jangan kalau ada misalkan amit-amit gitu ya, jangan ada pandemi. Kalau ada pandemi, kita betul-betul sudah siap gitu ya, siap gitu. Ada korban jiwa nggak Pak sampai saat ini? Korban jiwa baru akibat COVID?
Dari data-data yang saya lihat terus sampai saat ini sih nggak Nggak ada muncul korban baru di Indonesia ya. Kalau Oh, tapi di luar ada. di luar ada, katakanlah di Thailand mungkin ada, tapi itu menurun juga kasusnya. Yang saat ini dipantau oleh WHO itu jenis NB gitu ya, NB 181 itu yang masih NB 181 yang masih meningkat. kelihatan ya, naik yang lainnya terus udah ya? turun semuanya. Oke, Gitu. oke. Ya, mudah-mudahan sih. Bapak masih mantau juga sampai hari ini atau memang dapat akses Oh iya, saya informasi? karena ini kan tentunya terus ya masih kayak waktu dulu tiap hari kan siram bikin laporan Iya. gitu ya. Ya mungkin kan bisa refleks, bisa ya karena dulu tiap hari ngurusin kayak gitu ya, kita terus ada edaran begitu, terus kebetulan kami juga saat ini di Bio Farma Bio gitu Farma ya, bikin vaksin mau nggak ya. mau kita harus melihat perkembangan itu gitu. Yang kita pegang tentunya data-data dari WHO tentunya yang terupdate gitu ya. Update WHO itu akhir Mei dari 2025 gitu ya, update. Kalau di militer Pak, mungkin kita kan bukan orang militer ya Pak ya. Oh iya. Dan kalau militer itu Saya boleh sambil minum? Ayo dong, silakan. Nih, kopi tubruk gajah nih emang enak banget nih. Kalau di dunia bisnis itu Pak sebetulnya sangat membutuhkan pembelajaran kedisiplinan militer. Nah, Bapak kan di militer juga sekarang di dunia profesional sebagai komisaris, kemudian menangani apa ya, skalanya skala nasional gitu Pak. Ada tips nggak Pak untuk para manajer, para leader, para pengusaha agar mereka bisa membangun budaya kedisiplinan, value untuk timnya? Ya, jadi saya kira hal itu menjadi suatu, kalau saya sampaikan sih keharusan maksud saya. Jadi disiplin, kemudian membangun value, kemudian adaptif, inovatif terhadap suatu perkembangan khususnya global gitu ya. Itu menjadi suatu keharusan menurut saya. Dan saya ya karena udah masuk dalam dunia katakanlah ini pasti dunia bisnis komersial kan. Iya, betul. Walaupun mohon maaf ini kita di BUMN kan ya, atau sekarang di Danantara ya. Tapi tetap bahwa ini kan kita mengolah suatu investasi di situ. Maka ini kita mau nggak mau harus membangun suatu model komersial dalam konteks bisnis gitu ya. Sisi lain tapi kami selalu mengajak ini komersial gitu, tapi ini security gitu. Nah, dalam konteks security berarti security and defense gitu. Ini kan kental dengan tanda petik militer. Gitu ya. Nah, karena apapun bentuknya kan Indonesia atau suatu negara juga perlu suatu security and defense gitu ya, yang kuat gitu. Jadi ketahanan dan defense-nya itu harus kuat. Nah, oleh karena itu secara lesson learn atau secara suatu keharusan gitu, disiplin saya kira tidak hanya sekedar bicara militer, tapi disiplin seharusnya ada di setiap individu, apalagi dalam konteks bisnis. Betul. Bisnis dalam konteks investasi, kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan nilai investasinya itu supaya betul membangun suatu tanda petik dividen positif gitu ya, atau keuntungan gitu. Kalau kita tidak disiplin, tidak membangun suatu value yang kuat dan analitis bisnis yang kuat, menurut saya ya investasinya ini bisa bablas gitu. Benar. Nah, ini saya kira menjadi poin bahwa kita pertama kita harus disiplin apapun ya, disiplin apapun. Ini menjadi poin saya kira itu. Pak, jargon bersih Pak. Bersih. Bersih artinya bersih atau ini khas Bapak banget nih Pak. Apa Pak? Ceritakan Pak tentang lahirnya jargon bersih. Bersih itu saya pikir ya, saya baru ingat juga kemarin ada anjuran dari Pak Presiden juga, salah satunya bersih. Gitu. Kita harus bersih. Kerja cepat, kerja keras gitu harus bersih, jujur gitu ya. Dan artinya ya kita betul-betul harus membangun kerja itu fokus gitu ya, dengan target yang jelas gitu ya. Dan ya kita nggak
nggak berpikir untuk disimpang-simpangkan sana sini gitu. Jadi ini betul-betul nanti target jelas dan manfaatnya jelas untuk membangun ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Yes. Khususnya bagi masyarakat nantinya. Itu jadi keren banget. Kan kemanfaatan untuk masyarakat gitu. Benar, kalau organisasi ya kesejahteraan untuk organisasi dan masyarakat tentunya. Jadi khususnya katakanlah kami di Bio Farma kita harus membangun kesejahteraan itu dari baik di entiti Bio Farma dan juga kesejahteraan rakyat gitu ya, melalui negara tentunya kan gitu. Disitulah saya pikir itu kita harus bersih. Keren. Ada nggak hal yang Bapak takutkan dengan generasi yang sekarang yang maunya instan, semuanya serba pengen cepat, pengen gampang? Saya melihat memang kan generasinya katanya, kalau saya mungkin Mas mungkin saya generasi 72 lahir. Gen X. Oh masih X. X saya. Kan udah tua nih. Saya kan sama juga masih X awal kalau X saya. X awal. Gitu. Jadi saya kira generasi sekarang memang berbeda dengan generasi X, apalagi generasi baby boomer gitu ya. Tapi kita melihat kan generasi sekarang sebenarnya generasi cepat gitu. Nah, ada modal generasi cepat gitu ya. Kekhawatiran itu justru nanti kalau generasi cepat itu melampaui kecepatan gitu ya. Yang akan kita harus kita lesson dari berbagai negara. Mereka punya karakter gitu kan, punya karakter. Nah, yang kita harus bangun, kita harus ingatkan terus generasi muda sekarang atau sekarang udah mulai ke alpha ya, Gen Z alpha malah, alpha udah muncul. Nah, beta baru lahir Pak. Beta baru lahir. Jadi ini milenialnya udah cepat. Ya. Z juga kita lihat cepat. Gitu alpha lebih cepat lagi. Alpha mestinya lebih cepat lagi. Nah, tadi saya bilang jangan loncatnya cepat gitu. Lahir sudah browsing Pak. Nah makanya. Anak-anak sekarang bayi-bayi sekarang begitu. Nah ini harus berkarakter gitu. Berkarakter tentunya sangat kental, harus didasari juga dari karakter budaya bangsa kalau menurut saya. Ini menjadi poin menurut saya. Jadi kalau kita anak-anak yang cepat ini kita tidak terus kawal dengan educate suatu nggak diedukasi, karakter, diingatkan budaya bangsa gitu ya. Dan budayanya juga budaya yang mengikuti kecepatan itu, tapi berbudaya dan etika yang kuat gitu ya. Saya kira ini yang tadi mungkin kita jadi khawatir gitu ya. Betul. Nanti cepat tapi dengan cepat arahnya kemana gitu. Ini menjadi poin menurut saya. Jadi harus berkarakter, punya kompeten yang tinggi dan komitmen untuk dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa. Ini nyambung nih dengan ini gitu. Pertanyaan saya nih. Hari ini kan Bapak sudah sampai di posisi yang banyak orang tuh mimpi-mimpikan bisa menjadi komisaris utama atau jenderal militer, lalu kemudian dari sisi akademis juga Bapak nomor 1. Itu keren banget Pak. Itu keren banget Pak. Ada nggak yang masih belum tercapai Pak? Saya mungkin cerita yang kenapa sampai itu gitu dulu ya. Jadi dan saya tidak pernah bermimpi juga dalam artian mimpi yang harus saya capai. Tapi saya selalu bermimpi saya ingin seperti yang lain gitu. Gitu. Dari zaman SMP, SMA, kemudian SMP saya waktu itu juga pingin sekolah SMP yang karena ada senior waktu itu yang sekolahnya di situ dan itu sekolah top di sana di daerah saya waktu itu. Kemudian SMA saya juga pingin SMA yang top juga. Waktu itu saya kebetulan masuk juga di SMA 3 Jogja gitu ya. Itu Bapak asalnya di mana Pak? Jogja? Saya di Kebumen lahirnya. Kebumen, oke. Di suatu desa lah gitu ya. Jadi keluarga militer juga? Guru bapak saya. Oh bapak guru, oke. Bukan militer. Jadi waktu itu saya jadi militer kan pertama tidak boleh. Awalnya nggak boleh malah Pak? Kan bapak kan pengennya kamu jadi dokter gitu. Gitu kan. Kenapa jadi militer gitu? Jadi tentara gitu. Bukan Pak, saya dokter tapi juga masuk di militer gitu, tentara. Oh yaudah kalau gitu kayak gitu diizinkan nanti. Kan harus izin dulu Pak kalau mau terus berikutnya. Nah setelah itu saya kira kami selalu bersyukur dalam artian bahwa
saya kok mendapatkan yang sesuai hati saya gitu ya. Tuhan mengizinkan hal itu gitu. Sampai waktu itu saya berpikir, oh saya usia sini saya mudah-mudahan saya menjadi dokter gitu. Dan bersyukur di usia itu jadi dokter juga. Saya mudah-mudahan nanti bisa masuk di jajaran perwira tinggi di usia sekian. Sama juga gitu. Wow. Jadi diizinkan. Jadi tapi kan berarti di situ ada suatu niat ya. Yeah. Jadi kita mau mencapai titik dimanapun kan pertama harus niat juga. Betul. Niat, nah tidak hanya niat tapi harus kerja keras gitu ya. Nah kemudian setelah itu Tuhan yang menentukan memang ya. Kita yakinlah, kita manusia yang beriman, kita yakin bahwa semuanya adalah termasuk Tuhan yang menentukan. Kita merencanakan, Tuhan menentukan. Nah sampai yang tadi semuanya yang tadi tidak pernah kami bayangkan semuanya terwujud di situ, diberikan itu rezeki bagi saya mungkin. Yeah. Nah, yang kita harus syukuri. Nah kemudian kalau ditanya apa ke depannya gitu, saya cuma berpikir saya ingin jadi orang baik aja. Itu aja. Bermanfaat untuk orang lain. Itu jadi dengan kerja keras itu aja. Wah, kerja keras tapi Karena, untuk orang lain iya, ya. saya waktu itu berpikir setelah pensiun itu, yaudah mau apa lagi pensiun kan sudah diberikan pensiun, suruh bebas dari pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Tapi waktu itu saya berpikir saya sekolah dokter, menjadi dokter gitu. Mulai dan kebetulan saya menggeluti juga subspesialis dari bidang kedokteran saya neurolog gitu kan. Neurolog. Dan saya menggeluti bidang namanya sekarang di neurologi itu ada subspesialis neurorestorasi, neuroengineering gitu ya. Bagaimana merekayasa untuk otak jadi lebih bagus gitu ya, dengan stimulasi dan seterusnya. Nah, akhirnya semuanya itu kita lakukan gitu ya. Nah, waktu itu saya pikir saya harus praktek gitu. Tapi suatu saat juga ada suatu hal yang saya harus dikerjakan di luar praktek itu gitu. Dan akhirnya sampai ke diperintah ditugaskan lagi untuk menjadi komisaris utama di Bio Farma. Jadi saya kira ini suatu hal yang tidak pernah saya bayangkan, tapi kita pernah berniat untuk membangun sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Saya kira kalau mimpi itu tadi penting, niat itu penting. Niat penting, tapi bukan berarti kita harus, kalau orang Jawa bilang gak boleh ngoyo gitu. Gak boleh ngoyo. Tapi harus lakukan sesuai dengan kemampuanmu kemudian. Tapi tidak pernah harus berhenti, bekerja keras. Termasuk tadi bersih sebenarnya adalah belajar berlatih gitu ya. Okay. Harus belajar terus gitu. Tapi saya mendapatkan hal yang penting lagi adalah selain itu kita harus pandai mendengar ternyata. Pandai mendengar gitu ya. Ya kita harus mendengar tadi kan, kalau nggak mendengar kan apa yang kita harus sampaikan gitu ya, mendengar, dan ini untuk bisa menyampaikan pada orang lain lagi yang baik tentunya gitu. Jadi saya kira ini poin-poin yang saya rasakan ya, bukan saya menggurui gitu, tapi saya mendapatkan dari senior dari orang-orang hebat gitu ya, itu mendapatkan hal yang bisa nggak mempraktekkan itu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu dan seterusnya gitu. Kalau ada satu filosofi hidup yang Bapak pegang sampai hari ini apa Pak? Filosofi hidup kan kita yang tadi ya, kita berupaya terus, tidak pernah berhenti belajar dan berlatih gitu ya. Dan yakinlah bahwa kita berbuat yang terbaik gitu ya untuk orang lain ya, kemanfaatan orang lain, dan mudah-mudahan itu akan terwujud gitu. Mantap. Kalau ini pertanyaan terakhir, kalau ada satu pesan untuk generasi muda, pesannya apa Pak? Ini penting menurut saya. Ini penting karena kita bangsa yang besar nih. Garuda merah putih. Tadi saya mau pakai baju Garuda. Jadi kita adalah bangsa yang besar ya. Teruslah gitu ya, mencintai bangsanya gitu ya. Dan terus berjuang untuk menjadi bangsa yang pintar. Jangan ragu bahwa kita sejajar dengan bangsa lain.
Itu menurut saya ini untuk generasi muda, menurut saya yang tadi generasi yang cepat, tapi jangan lupa Nggak bahwa boleh lupa. kita adalah bangsa yang besar. Dan karakternya itu penting. Nah, akhirnya ini akan membangun kompetensi, karena tadi kan harus pintar gitu, Harus pintar. kompetensi dan berkarakter dan komitmen untuk membangun bangsanya. Keren. Ya. Pak, saya tuh tulis buku, minta buku dong. Jadi ini buku saya tulis pada masa pandemi. Oh, Karena pas pandemi kan banyak nganggurnya. bukan nganggur saya kira. Banyak itu kerjaannya kan nggak banyak. Akhirnya saya tulis buku Menolak Mati Lawan Pandemi. Nah, ini Menolak mati. menolak pati lawan pandemi. Menolak Tapi ini mati. matinya bukan hanya mati fisikal, Pak, tapi mati dalam bisnis. Karena ini adalah Oh, interview pengusaha-pengusaha di Indonesia, apa yang mereka lakukan ketika mereka nggak boleh keluar rumah, ketika restoran harus tutup, ketika pengiriman komunikasi nggak bisa face to face, nggak bisa nunggu atau duduk di dalam resto, apa yang mereka lakukan. Jadi kita interview, lalu interview itu saya bukukan. wow. Dan di sini ada cerita-cerita lah, Pak, cerita-cerita sejarah pas pandemi itu kenaikannya kapan, tanggal berapa. Ini buat kenang-kenangan. Waduh. Izin tanda tangan, Pak, ya. Saya kalah set berarti. Ah, bukan Sebenarnya begitu, Pak. Saya ada satu buku sebenarnya, Mas. Ini saya dibikinkan buku sebenarnya, Oh ya, tapi saya belum cetak lagi. Ini aku nanti akan saya cetak, nanti mungkin bisa saya kirim atau saya berikan. Ini bukunya, buku ini. Saya dibikinkan buku. Lumayan ini hampir leadership, bener kan? Saya tepat ini, ini nggak gampang memimpin. Enggak, ini bukan saya yang bikin, Iya. Tapi orang. yang ditekankan di leadership, Pak, ya, kepemimpinan apa ya? Iya, waktu itu Perang mereka COVID. ngomong begitu. Nah, di sini Ini benar-benar kita harus berterima kasih nih, Pak. nah ini asik nih dalamnya nih. Maka di situ salah satu leadershipnya ya soft power tadi. Soft power. Karena kita udah semuanya tegang, semuanya Bener, terus Pak. kita pakai strong power. Kekerasan nggak bisa ya, Pak? Harus cepat, gini. Serem Mundur ya. semua gitu kan. Udah gitu relawan pula ya, Pak, ya, Relawan. yang tidak Kita nggak digaji gaji istilahnya. lagi. Gitu, jadi Nah, izin, Pak. wah, Kenang-kenangan. terima kasih banyak. Nih, Mudah-mudahan malam ini saya baca mudah-mudahan selesai. ya, bukunya sih sebetulnya ringan, Luar biasa. tapi berdasarkan Iya. cerita dari ada dokter, Oke. di situ ada pengusaha. Yang jelas saya nggak ada di sini pasti. Nah, belum kenal sih, harusnya lagi sibuk Bapak ngurusin teman-teman di Wisma Atlet. Yes, oke. Nah, ini saya repotnya kalau nulis. Saya nulis sudah kacau. Oh, Harus nulis kayak resep gitu. oke. Itu tuh nggak kebaca. Nggak kebaca. Tapi anyway, terima kasih banyak. Sangat inspiratif. Saya ada 2 buku sebenarnya. Satu yang kita bareng-bareng nulis, yaitu Perang COVID gitu ya. Yang bukunya model gini. Nah, ini Oh iya, Perang COVID. COVID itu benar perang sih ya. Kita anggap perang karena di situ termasuk di sana dalam nanti ada tulisan tentang perang media. Oh, benar. Bagaimana kita mengendalikan media saat itu. Betul. Kalau ada yang ini media lain suruh nyerang gitu. Ya itu perang Oh gitu ya, perang media. Wah, ada muncul. Oke. Habisin dia gitu. Saya bilang gitu. Habisin. Wah, muncullah berita tenggelam dia. Ya. Gitu. Karena Ternyata penting tuh ya, Pak ya. ya, karena ini yang opini masyarakat. betul. Nah, yang kita serang dengan konsep-konsep media informasi yang menyamankan rakyat. Gitu. Benar. Nah, akhirnya yang nggak nyaman nggak laku juga. Gitu. Betul. Akhirnya tenggelam juga. Kayak gitu Pak waktu itu. Mas Tom ya. Ya. Teman-teman, hari ini belajar apa? Senang banget, saya belajar banyak dan tahu behind the scene-nya tentang kasus COVID-19 dari tangan pertama yang menangani COVID dari awal. Belajar apa? Silahkan komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya